Dok? Ya bertanggung jawabannya kamu nanti urusannya kan kalau misalnya kamu merasa dirugikan ya kamu lapor ke pihak berwajib Nggak bisa, negara kamu. ini sebentar lagi pihak berwajib lagi Kamu tahu kesini. nggak? Kamu udah merugikan saya di depan 20.000 orang. Ya, di depan kamu udah memfitnah produk saya di depan 20.000 orang. Kamu juga melarang Sekarang saya untuk pulang. Kok melarang? Kok melarang? Masa Saya ini kok? buktinya apa? Kami tanya sama kau di mana beli. Sabar, saya akan memberikan kamu pulang ketika kamu udah bertanggung jawab. Jadi di nggak mana boleh ya kamu guys, bawa produk dokter itu. nggak boleh masuk ke dalam Aku mobil memang dokter tidak sendiri. boleh kasihin dia pulang sebelum Tuh. dia membuktikan produk polosan itu dari mana dia beli. Main keroyokan Dari mana mereka. kamu beli? Tidak ada keroyokan, Main keroyokan ini, guys. Di sini orang disaksikan sama banyak orang, Ya. sama polisi juga. Mereka lihat, Kamu ya. udah keterlaluan. Kamu Lihat, ya. masih berani playing victim. Kamu penipu. Kamu jolim. Kamu fitnah. Itu produk siapa? Produk siapa? Kenapa nggak berani jawab? Kenapa kamu nggak berani jawab itu produk siapa? Jadi dokter nggak bisa pulang ya? Iya, memang. Ini hak kamu. Terima kasih akan adanya Doktif titik. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi owner skincare dari daerah yang flexing. Itu pertama. Kedua, kalian jadi lebih tahu, belajar apa sih skincare yang bagus untuk digunakan di kulit muka. Ketiga, kalian jadi tahu tentang ingredients yang ada di skincare. Mana yang boleh dipakai, mana yang nggak boleh. Ya kan? Keempat, kalian tahu nih kalau kalian beli skincare, ingredientsnya ini. Ternyata ingredientsnya tidak sesuai sama yang dilontarkan oleh owner skincare dari daerah yang pengen cepet kaya ini. Jadi kalian tetap harus berterima kasih sama yang namanya dokter. Yo guys, baik lagi bersama saya tentunya Uki guys. Nah, kita di video kali ini mau bahas ya, aku mau bahas nih segmennya ke Doktif ya, yang diserang sama SS ya, pokoknya SS ini guys. Yuk kita lihat beritanya seperti apa guys. Ya Lupa Allah, namanya mimpi SS apa ya. aku di DM Doktif. Ya Allah, mungkin ini tuh jawaban dari doa-doa aku, ya Allah. Dan ternyata Doktif itu udah DM aku dari lama. Cuma aku tuh gak pernah buka DM. Aku gak Yuk, Doktif tahu bantuin gimana buat caranya buka jualin pesan. katanya. Ya Allah, dokter mohon maaf banget. Aku gak tahu ya. Nah ini Sela Saukia guys, baru ingatkan susah. Oh Sela Saukia guys, maaf ya. Halo. Seperti apa kan? Keterangannya gimana kak? Keterangannya gimana kak? Hasil wawancaranya kak? Mediasinya gagal, kita masing-masing ambil proses jalur hukum. Jadi akan melaporkan kemana kak? Hukum, dan ini juga ambil jalur hukum. Dua-dua kita masing-masing ambil jalur hukum karena juga dokternya sampai sekarang dia nggak mau ngaku kalau produk itu ambil di mana. Sampai detik ini dia nggak mau ngaku, katanya dia nggak bisa jawab, katanya dia juga punya hak. Kalau dia itu untuk tidak menjawab, ya jadi kita ambil harus langkah hukum karena kita pengen tahu hak kita, pengen tahu itu produk yang dia review itu dari mana asalnya, sedangkan itu bukan produk saya gitu. Kita cuma pengen tahu itu dari mana. Jadi minta doanya aja untuk teman-teman semuanya. Atas dugaan apa kak ngelaporin kak? Apanya? Atas dugaan apa ngelaporin? Nanti kita lapor di. Gimana kamu dapatkan itu semua? Kamu udah diwasit kau tadi kalau. Iya, bentuk kau pula lagi. Aku udah sama dokter Amira, dokter jelasin dong gimana. Iya, enggak lebih respect. Jelaskan. Pengen konten tapi lebih seru nontonin live-nya Doktif yang baru beres pulang dari Bepom dan di koyok sama tim Buler. Guys, penontonnya sampai 284.000. Like lagi, kasihan banget liatin asistennya Doktif sampai nangis, astaga. Kalian buru deh, Doktif tuh masih live sekarang, coba deh liatin. Greget banget nontonnya, greget banget. Baik, aku mau konten dulu. Tuntut. LAP apa lapor? Tuntut. Ada di Polda Metro Jaya. Tuntut ya. Tuntut aku ya. Sekarang kau gak vokal. Sekarang udah gak vokal. Udah didatangin Dua-dua sama botin vokal. ya. Gimana kau bilang nggak terbukti? Kalau terbukti kau mau gimana? Ini saksinya mereka. Kalau terbukti kau meras 20 Kalian ini semua masyarakat ya 2 juta Indonesia Singapura dolar di-prank apa? sama dia. Hah? Di prank dia itu pemeran. Ditanya sama dokter Amira, Ya, kalau di mana belinya? Tunjukin malam ini. Tunggu kok pandang, aku diam bagus-bagus. Dok, Hardi ngomong bagus-bagus.
dokter Amira aku tanya, dokter di mana beli krim polosannya? Ayo kita lihat. Itu masih segar. Soalnya udah 2 tahun loh dok, udah nggak jualan itu. Diam ya, udah capek dia. Udah capek Ini aku dia. ya, aku udah ngomong, aku minta dokter di mana beli. Kita memang mengakui. Memang mengakui kami overclaim. Betul, kami memang Seru overclaim. banget udah Rupanya dijelasin. dokter, Tapi Siapa setelah ini? kami Seru berbenah, banget kau ngeri katanya. kali, bah. Tadi Ngeri di kau. BPOM, dokter ini udah diingatin sama bapak kepala BPOM, tapi masih aja nge-review. Dokter kenapa kayak gitu? Pokoknya habis ini aku Arif Alfanda dituntut ya. Asik. Produk Sela Karena Sophia kalau asli beli Cina produk semua. di Cina, nggak bisa kalian beli kuantitinya sedikit, grosiran jatuhnya. Jadi kalau beli di Cina minimal kalian beli itu harus paling sedikit 5.000 paling sedikit. Nih, ini barang-barang yang Sela Saukia ular jual tuh produk Cina. Ya, gua kasih tahu. Karena gue pernah ke Cina, jadi gue bisa ngomong. Karena dulu gue pernah mau beli pot. Pot itu adalah tempat skincare. Memang tempat skincare di Cina itu bagus-bagus banget dan murah-murah banget. Ya. Jadi gue ke Guangzhou waktu itu. Kalau kalian lihat di Instagram gue masih ada tuh, gue pernah ke Guangzhou. Di YouTube gue juga ada, gue ke Guangzhou, gue lihat apa namanya pot-pot untuk skincare. Nah, kenapa gue bisa bilang kalau di Cina itu murah? Karena kalian harus beli tuh kuantitinya harus banyak kayak grosiran. Semakin kalian beli banyak, semakin kalian dapat harga murah. Let's say misalkan pensil alis, mungkin di Cina harganya 2.500 sampai 3.500. Terus kalau misalkan kalian beli 10.000, misalkan kalian beli 5.000 dihargai 3.500. Kalau kalian beli 10.000 dihargai 1.500. Tergantung kuantitinya. Nah, Sela Saukia Ular ini ya dia bikin produknya semua di Cina. Jadi dia bikin pensil alis dari Cina, dia bikin cushion dari Cina, dia bikin masker dari Cina, semua dari Cina. Dia bikin lip serum dari Cina. Nah, harga Cina itu murah, makanya kenapa dia selalu bisa bilang begini, jualan nombok, nggak nombok guys, karena harga belinya itu dia udah murah. Pensil alisnya Sela Saukia, kalau kalian nggak percaya, kalian check out satu, kalian bawa ke Cina, kalian tanya berapa harga produksi ini. Paling mahal itu 2.000. Tuh, bener nggak tuh katanya? Nih, semangat dokter, jangan takut. Sudah pada nonton belum? Tadi live Doktip sama Sela Saukia. Gila banget, tadi ngeri banget ya, ngeri banget itu live-nya kalau ada yang nonton. Aku nggak nonton sampai full, cuman dapat beberapa part aja. Banyak banget aku lihat tadi perdebatan antara Doktip sama dari tim Sela Saukia. Di sini aku pengen berkomentar sebagai netizen 62 tentunya. Nah, yang dipermasalahkan dari tim Kak Sela Saukia ini kan dari mana? Ini pertanyaannya yang harus dijawab sama Doktip, katanya tadi di situ. Dari mana itu paket MC yang didapatkan sama Doktip? Itu MC aku kasih tahu dulu, mungkin yang belum tahu. Jadi ada produk MC, aku nggak tahu juga nih ya kejelasannya dari validnya ini memang benar-benar dari punya Sela. Tapi kalau nggak salah dulu, aku nggak salah pernah memang lihat ada beberapa reseller. Aku kan jual berbagai brand juga, jadi ada beberapa teman aku yang memang jualan produk Sela Saukia juga. Aku juga sempat dulu jual produk Sela Saukia ya sebentar, kayak deodorannya gitu, paket luminosnya ordernya di live TikToknya Mbak Sela, kok ada kok bukti riwayatnya gitu ya. Tapi MC ini aku nggak pernah dapat. Tapi memang ada salah satu teman aku seller yang memang dulu juga kalau nggak salah, maaf banget nih, memang ada dapat produk kayak gitu. Dia pernah jual promosikan MC paket apa itu, untuk flag kalau nggak salah. Tapi aku nggak dan aku nggak ngerti apakah itu polosan atau Bepom itu. Nah sekarang intinya yang ingin dipermasalahkan sama tim Sela, dari mana Doktip dapat? Nah, kenapa Doktip nggak mau jawab? Kalian tahu nggak alasannya? Ini dari menurut aku pribadi, opini aku. Kenapa Doktip nggak mau jawab? Menurut aku ya, ini menurut aku, kita dulu nih menduga-duga. Bisa jadi memang Doktip dapatnya dari resellernya Kak Sela dulu, yang atau mungkin yang pernah beli ke Kak Sela dan dia masih punya stok barangnya dan diberikanlah ke Doktip, kemudian review Doktip. Nah, otomatis pasti dong Doktip melindungi haknya si seller tersebut atau yang punya barang tadi, yang udah beli tadi. Itu menurut aku ya. Wajar banget sih kalau mungkin Doktip belum ngasih tahu siapa, karena kan takutnya Diserang, nanti itu ya. orang akan bermasalah nih, pasti dong diserang. nanti akan jadi lebih panjang, bisa jadi bulan-bulanan dari tim
tim A, tim B lagi gitu kan, akan jadi banyak pertanyaan dan itu akan jadi beban. Karena kan kalau kita misalnya kayak aku pribadi nih, seller kecil yang misalnya punya produk terus aku kasih ke Doktip, pasti dong aku bilang, Dok tolong jangan kasih tahu ke yang lain ini dari aku, karena pasti tekanannya pasti akan luar biasa, ancamannya akan luar biasa. Benar nggak menurut kalian? Tapi aku nggak tahu ya, ini pendapat aku pribadi. Semoga masalah mereka cepat selesai. Menurut aku begitu sih. Jadi kalau masih bisa dibicarakan baik-baik, mungkin ya bicarakanlah baik-baik ya. Karena hari ini kami cukup gempar melihat perdebatan ini gitu. Ya gimana ya, agak ini juga sih, saya agak prihatin juga ya sekarang dengan kondisi dunia perskincarean Indonesia. Tapi semoga ada jalan baiknya dan semoga memang efek dari ini tuh para brand-brand owner lebih teliti untuk menjual produk. Karena kan ini awalnya dari kasus overclaim merambah kemana-mana gitu ya. Dari segi Doktip ada ininya juga, ada positifnya, beliau juga hadir kan, karena dengan beliau hadir banyak produk-produk yang tidak sesuai yang kita ketahui akhirnya. Jadi kita lebih hati-hati, lebih aware lagi. Kemudian yang kedua mungkin ini jadi pelajaran buat BPOM. Nah, kan selama ini BPOM nggak bekerja sejauh ini gitu. Aku rasa ini kacamataku, kalau dulu Doktip nggak ada mungkin nggak ketahuan nih. Karena yang aku lihat BPOM itu cuman ngasih tahu produknya BPOM, produk aman atau tidak ber-BPOM atau ada bahan berbahaya. Tapi kan yang overclaim selama ini yang aku tahu kan belum pernah tuh diusut sama BPOM. Nggak tahu ke depannya, mana tahu dengan ada ini kan aku dengar tim BPOM juga udah manggil semuanya. Katanya BPOM yang akan ngambil alih, aku juga kurang tahu, kurang paham. Kalau memang iya, mungkin ini ya buat BPOM, kalau memang tidak ada hak lagi seperti Doktip dan lainnya untuk nge-review produk, ayo kerja BPOM lebih diperbaiki lagi. Karena ini masyarakat Indonesia kan udah banyak selama ini dirugikan gara-gara produk overclaim. Aku nggak bicara bahaya, kalau berbahaya mungkin BPOM udah dari dulu gitu ya, udah dari dulu bekerja mengusut dan menuntaskan produk berbahaya yang tidak ber-BPOM. Tapi yang overclaim aku rasa ketahuannya sejak ada Doktip. Nah, hal positif yang kedua mungkin dari brand owner kayak Kak Sela ya, ini akan jadi bahan positif ya. Salah satu seperti brand-brand lain ini mungkin aku lihat ya dari kacamataku, ada beberapa owner yang memang benar-benar berbenah. Mereka lebih baik setelah adanya dengan Doktip. Jadi seperti itu. Semoga semuanya membaik saja. Semoga semuanya semakin membaik. Oke, terima kasih. Bagaimana tanggapan kalian? Tulis di komen ya. Sependapat dengan ibu ini ya, bahwasanya tepat gitu ya. Kenapa Doktip tidak mengatakan dari siapa itu produknya ya, ketika SS bertanya gitu ya. Dan kenapa Doktip diam? Karena dia melindungi, jangan sampai nanti si yang memberikan produk itu tuh diancam sama timnya si SS ini. Makanya Doktip lebih baik diam gitu loh. Bukan berarti dia nggak punya ini gitu loh guys ya. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih? Aku lihat nih kasusnya nggak kelar-kelar, udah berapa bulan nih ya. Nggak kasusnya ini, nggak kasusnya Sugus, sama-sama lama banget. Beda dengan kasusnya Vina yang sekarang sebenarnya masih berlanjut, cuma tenggelam oleh berita-berita seperti ini. Padahal berita seperti ini tuh ya, apalagi Sugus ya, beritanya benar-benar nggak penting gitu sebenarnya ya. Menurut pendapat kalian gimana? Tulis kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe Kak Kelvin dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.